Kembali ke laptop. Kenapa memilih HMI? Ya, karena HMI itu bagi saya organisasi yang membentuk saya di awal. Alasan memilihnya ya memang dulu di saat di kampus ya sangat banyak tawaran-tawaran organisasi. Dalam hal ini organisasi Cipayung, ada PMII, ada HMI, ada PMKRI, dan masih IMM. Tapi kan kita memfilter dari semua itu, sehingga ternyata yang menawari itu ya kebanyakan senior HMI. Sehingga itulah alasan saya mengikuti jenjang pengkaderan dari basic sampai bisa menjadi salah satu syarat kandidat untuk Kohati PB HMI di nasional. Memang yang apa yang bikin Jen tertarik masuk HMI? Apa kelebihannya dengan yang lain? Kalau dulu sih pas ini kita belum tahu apa-apa ya, karena basic training itu kan di saat kita S1 yang kemudian masih semester 3, yang memang ketika kita dari kampung masuk di kampus itu betul-betul kita berpikir apa yang bisa produktif selain dari tugas kuliah lalu pulang ke kos. Nah, tawaran-tawaran ini banyak dari senior-senior, sehingga doktrin senior itu bahwa ketika kamu masuk HMI, deretannya ini loh yang jadi tokoh bangsa. Nah, misalnya ya salah satu memang yang selalu menjadi ikonnya kita itu Pak Yusuf Kalla, Bang Akbar Tanjung, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Jadi sehingga itu yang membuat kita oh ya, dan memang dengan segala histori, segala dokumenternya itu kita diperlihatkan. Jadi itu menjadi memicu kita, oke deh, hal ini saya akan coba lakukan, ikuti gitu. Nah, olehnya itu saya ikutlah di basic trainingnya. Jadi memang basic training itu kurang lebih kita 7 hari belajarnya tanpa mesti meninggalkan kampus. Tanpa mesti meninggalkan kampus. Tanpa harus meninggalkan kampus. Jadi basicnya itu mulai dari jam 5 sore sampai nanti subuh, sehingga paginya kita mesti kuliah. Wah, seperti ini juga ya? Ya, dan itu memang materi-materinya komprehensif banget. Bagaimana mencari kerangka berpikir ilmiah, logika berpikir, mencari kebenaran. Tapi itu di dalam ruangan semua? Di dalam ruangan semua. Jadi digemblengnya di situ. Digemblengnya di situ ya. Jadi lebih ke intelektual. Intelektual. Itu rasional banget di situ. Misalnya apa yang kita kan orang awam ya? Iya. Kan bukan orang HMI juga. Apa misalnya apa yang digodok di situ sebenarnya? Kalau basic training itu kan dasar-dasar ya. Termasuk ya karena HMI itu kan himpunan mahasiswa Islam, ya tentang keislaman. Itu kenapa sih kamu sampai percaya adanya Allah misalnya? Itu dari mana asal usulnya? Padahal ini kamu nggak lihat. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul, yang kemudian di ujung oh ini tuh. Terus ada lagi dialog kebenaran. Dialog kebenaran ini juga yang kemudian pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul, yang memang betul-betul mendoktrin kita bahwa ketika kita berpikir harus terstruktur. Ketika 1 nggak langsung jadi 10, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di doktrin HM ini saya benar-benar banyak belajar tentang teori. Lalu kemudian ketika sudah LK2 itu kita lebih kepada konsep. Apa itu LK2? LK2 kayak tingkatannya ya. Setelah LK1 mesti LK2 sampai LK3. LK3 selesai. LK3 selesai. Ini seperti kuliah gitu? Iya, seperti kuliah. Tapi ada jenjang waktunya. Ada jenjang waktunya yang memang kita atur sendiri. Harus ikut basic training dulu selama berapa tahun, habis itu langsung LK2 lalu langsung LK3. Ya kira-kira S1, S2, S3 kayak gitulah. Tapi memang penggodokan forumnya yang berbeda. Nah, kalau di LK3 itu lebih fokus pada bagaimana sih solusi daripada pembahasan bangsa hari ini. Karena dari LK2 itu udah nggak mesti kita di wilayah kita sendiri, tapi udah mesti ke cabang-cabang yang lain. Sama juga dengan LK3. Jadi udah dari situ udah terbentuk jejaring kita. Nah, kayak misalnya saya LK1-nya di Makassar,
LK2-nya di cabang Makassar Timur, LK3-nya di Jambi, Batko Jambi. Itu dipilih, kita boleh milih sendiri atau memang dikirim? Tergantung. Kalau kita lolos dengan standarisasi yang ada, termasuk makalah referensi, bacaan buku, itu kita bisa lolos. Kalau enggak ya bisa juga enggak lolos. Kalau nggak lolos kemana? Nanti akan ada lagi choice-an yang lain, di Batko mana. Jadi bagus juga ya, maksudnya pilihan itu selain kita memilih sendiri, tapi juga ada referensi-referensi dari senior-senior misalnya gitu ya? Iya, Nggak dari pure kita, senior, kan? senior, tapi juga ada di player-player yang disebarkan bahwa Batko ini akan mengadakan, sehingga kita lihat persyaratannya. Kalau memenuhi indikator, kita kirim makalah. Persyaratannya kalau lolos ya bisa lanjut, kalau enggak ya enggak juga. Kalau boleh tahu kekuatan dari HMI itu sendiri apa? Ya, Yang bisa membuat anak-anak muda seperti Jenny itu tertarik. Dengan kalau saya melihat sejarah ya, pendiri daripada Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri, Kakak Nala Prampani itu betul-betul tentang keislamannya, kebangsaannya itu betul-betul menyatu. Artinya keumatan, kebangsaan. Makanya kalau di tagline-nya HMI bahwa sampaikan dengan ilmu, usahakan dengan saya lupa lagi. Udah lama saya Kak. Boleh nyontek. Saya udah lupa itu. Oke, lanjut. Sengaja sendiri. Jadi tagline-nya kita itu memang iman, ilmu dan amal. Jadi sampaikan dengan ilmu, keilmuan, kemudian yakinkan dengan keimanan, dan juga buktikan dengan tindakan. Ini benar kan? Nggak salah kan? Supaya kita nggak edit gitu. Kalau salah kan gimana nih? Pakarnya HMI tiba-tiba ngomongnya salah. Tapi, dengan proses yang panjang saya di HMI tadi itu, dan berapa tahun sih? Kalau kepengurusannya kan Kak, kalau di cabang kan itu 1 tahun. Di PB juga seperti itu 2 tahun. 2 tahun. Terus? Jadi saya berproses mulai dari pertarungan Kohati Batko Sulselbar. Kalau Batkonya itu badan koordinasi. Kalau cabang itu per kabupaten kota. Kalau PB itu mencakup keseluruhan kan, nasional. Nah kalau saya memang bertarung itu sejak di Kohati Batko Sulselbar. Itu saya masuk dalam waktu itu masih saya ingat betul, kita 5 kandidat. Yang kemudian dengan berbagai macam visi misi kita untuk memperbaiki, punya gagasan untuk organisasi, tapi hari itu saya hanya dikasih amanah sebagai sekretaris umum. Tapi dari situ ya ini politik saya insting politik saya udah jalan, karena namanya 24 kabupaten kota Sulsel tambah Sulbar 3 itu udah kita roadshow, menyampaikan gagasan visi misi. Dari situlah terbentuk jaringan. Nah, saya selalu dalam berorganisasi bahwa kita hanya jangan di pelengkap penderita, apalagi hanya sekedar membawa fotokopi dan lain-lain, jangan. Kalau saya ya selalu menyampaikan ke kader manapun bahwa kita berorganisasi itu untuk membentuk mental. Nah, pertanyaannya sebelum kita lanjut jauh, apa yang membuat Jen fail? Gagal jadi hanya sebagai sekretaris aja, tidak menjadi ketua? Menurut kalau Jen? menurut saya bukan gagal, karena masuk di organisasi itu kan posisi strategis itu ketua sekretaris bendahara. Betul. Ini cuma afiliasi karena suara saya yang lebih sedikit dibanding ketua umum, sehingga harus fair. Kalau mungkin saya nggak masuk dalam KSB itu baru gagal, iya kan? Jadi tapi saya ini tetap masuk pengurus inti, masuk dalam pengurus strategis, gitu. Nah itu nggak gampang, karena dari 5 kandidat tadi ini pasti ada beberapa yang terbuang. Jadi dari 5 kandidat 3 yang terpilih. 2, karena yang satunya kan kita ambil di luar dari kandidat. Jadi pemilihan dari 5 ini 2 berarti 2 yang dari kandidat, yang satunya di luar dari kandidat. Di luar dari kandidat. Ya ini udah deal politik ya, deal kesepakatan ini. Ya. Kok bisa di luar dari kandidat? Ya karena
ini pertimbangan ketua umum ya. Ketua umum yang terpilih. Iya. Oke, jadi memang di dalam, nggak tahu ya, ada ADART kan? Ada. Di dalam ADART itu memang seperti itu. Iya. Jadi ya ini memang di HMI ini udah betul-betul. Saya pikir bukan cuma HMI sih, Cipayung lah. Itu betul-betul udah memang strategi politik semua bermain. Karena ya kalau besar suara kita jadi pemenang, kalau enggak juga kita bisa tertinggal. Jadi mesti membangun koalisi untuk bisa masuk pada tataran 3 ini tadi. Jadi sebenarnya sudah diajarkan untuk mempraktekkan apa yang didapat dari dasar-dasar dan ya gitu kan? Iya, termasuk supaya siap ke masyarakat. Iya betul. Termasuk salah satu materinya kan ideopolitik, strategi taktik. Nah, di saat perhelatan itulah kemudian kita terjemahkan dari teori itu untuk ternyata begini. Coba ceritain kayak apa sih? Apanya? Nggak kebayang gitu. Belum terbayang. Nggak terbayang kayak apa tuh? Kalau misalnya kita bilang belajar ini, kita bisa terbayang di sekolah di kelas begini. Ini umum ya, secara umum ya. Tapi kalau secara politik apalagi itu kan kita diajarkan banyak macam. Ya. Unlimited boleh dibilang. Ini menurut kakak ya. Jadi bisa juga salah. Jadi maksudnya apa? Dalam hal praktek itu kan kita harus menggunakan seluruh panca indera kita misalnya, ya kan? Nah itu kan makanya ada dasar basic, dasar-dasar yang di materi tadi itu kan. Nah itu seperti apa sebenarnya itu supaya bisa ngerti gitu. Menggunakan praktek-praktek ini yang akhirnya kita memang pas keluar kita udah siap betul. Sudah jadi tahu. Yang pengalaman saya ya, setelah basic training memang setelah itu memang mau terus baca buku dan mau terus berdiskusi. Karena itu betul-betul pembongkaran. Tapi pembongkaran dalam kerangka berpikir ilmiah kita seperti apa, strukturnya berpikir bagaimana, mencari kebenaran itu seperti apa, kritis lah. Ada, tapi sama senior ya kan? Maksudnya tidak, ini FGD segala macam itu semua menjadi satu atau enggak? Apanya? Dalam forumnya? Dalam forumnya. Iya, udah ditentukan semua pemateri-materinya, udah ditentukan, udah terstruktur semua materi-materinya. Karena kan dalam forumnya nggak mungkin langsung ke dialog kebenaran tanpa ada dasarnya, udah tersusun banget. Berarti di situ bisa juga diajarkan memutarbalikkan fakta dong. Kayak hukum nggak sih sebenarnya? Iya betul. Jadi itu didapatkan di saat ini dialog kebenaran sama ideal Polstata. Dialog kebenaran. Iya. Bisa juga itu tidak benar tapi dibenar-benarkan. Iya. Itu justru betul-betul di situ kita berkecamuk karena yang menurut kita idealnya seperti apa misalnya Al-Qur'an, tapi itu digodok di situ sampai kita. Iya. Baru tahu kan? Atau udah tahu? Ini juniornya ya? Dia enggak ya? Bukan. Bukan. Jadi ya memang betul-betul bagi saya sih merasakan banget manfaatnya ya. Tapi tergantung dari kita, karena bagi saya organisasi apapun yang kita miliki, yang kita pilih itu tergantung kembali kepada diri kita. Bagaimana memfilterisasinya, bagaimana menjalin relasinya dan lain-lain. Nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang masuk itu untuk bertarung bukan persoalan kalah, tapi mengetahui sejauh apa materi yang kita dapatkan, sejauh apa relasi kita selama ini dan lain-lain. Karena bagi saya dengan era hari ini itu betul-betul harus dipadukan antara karakter, skill, koneksi. 3 ini yang harus dicombine dari organisasi manapun. Tapi tentu mesti kita sampaikan kepada siapapun bahwa ketika kita memilih organisasi dengan tidak berorganisasi itu mesti beda. Kalau berorganisasi sama aja dengan yang tidak, bagi saya mending pulang kampung bantu orang tua. Jadi petani kembali. Dari bertani kembali. Nah, pengalaman ini kemudian setelah saya selesai di Sulsel, saya buktikan kan setelah kita terpilih, setelah mau selesai kepengurusan kan di organisasi manapun akan yang ditanyakan, siapa ketua selanjutnya, gerbongnya siapa. Sehingga bagi saya ya setelah masa periode saya selesai, adik-adik dari cabang saya, dari kampus saya yang terpilih jadi ketua Kohati selanjutnya. Saya ingat betul
waktu prosesi saya, bagaimana senior menggembleng saya, bagaimana mengcoaching saya tentang visi misi saya dan lain-lain. Saya kembalikan kepada adik saya waktu itu. Dia mulai dari pagi sampai malam, tengah malam di rumah. Saya suruh dia berdiri di depan cermin untuk menyampaikan visi misinya, mesti saya seperti apa mendidiknya, menuntunnya sampai betul-betul dia terpilih. Nah, ini bagi saya satu kepuasan karena kita mampu menerjemahkan kembali kepada kader-kader dan itu terpilih. Ya saya selalu bilang bahwa kalau senior kebanyakan mengantar saya hanya sampai sekjen, tapi alhamdulillah ya di tangan saya bisa mengantar adik-adik ke ketua umum. Nah saya doktrin di kepala saya bahwa guru yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menciptakan kader yang lebih hebat dibandingkan dengan diri kita sendiri. Dan itu semua memang ditekankan gitu untuk pada saat kita duduk di kepengurusan itu ditekankan bahwa kita harus mengkader junior-junior kita atau kita harus melihat mana kira-kira potensi kalau ditekankan pengurus berikutnya gitu. Kalau ditekankan sih enggak ya, tapi kan pasti kita masih mau perpanjang dengan tangan setelah kita selesai satu kali periode, bisa 2 kali, bisa 3 kali atau cuma 1 kali? Di HM itu 1 kali periode. Oh, hebat karena juga kaderisasi. Nah, hebat juga ya. Setelah itu saya hijrah lah ke Jakarta. Saya hijrah ke Jakarta. Apa yang membuat kau hijrah ke Jakarta? Karena saya udah masuk di kepengurusan Kohati PBMI, posisi departemen. Jadi saya lebih masuk besar, lebih luas. Lebih luas, tapi posisi meskipun mantan sekjen, tapi posisi departemen lebih tinggi dari yang jadi hebat juga. Jadi itu juga dipikirkan tuh ya. Saya masuk. Serem. Saya masuk ya karena kita tahu bahwa ini bukan koalisi pemenangan, kita hanya dititip ya kita terima aja dulu. Tapi begitu saya di dalam kapal ini saya melihat potensi. Saya melihat keadaan dan memang kerasa betul kalau kita nggak bagung gerbong dengan ada gerbong karena namanya titipan ya kita bingung ini mesti gimana. Tapi kan kalau yang saya pahami dalam berorganisasi ya harus tegak lurus dengan ketua umum. Kalau yang saya pahami ya apapun itu. Kalau apapun tergantung, maksudnya untuk sifatnya yang kemudian prinsip organisasi itu harus tegak lurus. Jadi harus objektif lah ya. Tidak melihat subjektifnya, tidak melihat orangnya, tetapi objektif dari organisasi tersebut. Nah, akhirnya saya melihat keadaan, suasana kondisi dari posisi departemen, kemudian reshuffle, saya masuk jadi Wabendum. Saya masuk jadi Wabendum. Lalu saya memilih untuk menjadi kandidat. Kandidat apa nih? Kohati PBHMI. Oke. Jadi saya memang betul-betul prosesnya cepat. Prosesnya cepat karena bagi saya membuang-buang waktu begitu ada kesempatan. Kenapa tidak? Gas lanjut dengan segala tentu udah punya ukuran-ukurannya, takaran-takarannya. Nah, saya mencoba itu kan pasti lebih luas ya karena namanya nasional. Akhirnya ya proses dinamika inilah yang kemudian kita bisa keliling Indonesia. Kita roadshow menyampaikan visi misi kita apa sih untuk membangun organisasi ini. Gitu. Di antara kalau kakak suka dengar kan di antara senioritas dan junior ya, senior dan junior itu kan keterikatannya kuat sekali ya. Saling melindungi, loyalitas seperti ya. Itu yang ditanamkan di HMI. Iya. Jadi kalau tidak ada yang suka dan tidak suka gitu. Kalau itu sih pasti adalah Kak di organisasi manapun. Tapi maksudnya yang saya lihat setiap forum manapun kalau kita kader HMI pasti otomatis bahasa kita aja udah orang tahu. Misalnya nih, saya pernah mengikuti pelatihan kepemudaan. Saya delegasi dari Sulsel di Jawa Timur. Orang pikir dengan kawan saya yang cowok itu ada apa-apa. Padahal nggak ada, karena kita satu kode aja. Joitam ya? Iya. Nah, udah tahu dengan bahasanya, karena kan di gembleng yang sama, dengan harinya sama, materinya sama, dialektikanya pasti sama. Paling karena wilayah yang membedakan kan. Nah, kalau itu tadi Kak, ya kuat secara ini, kuat banget. Secara junior senior, dan itu memang tanggung jawab kita ketika berhasil yaitu untuk bagaimana yang lain. Tapi kalau kita juga nggak mesti tanpa mesti melihat juga yang lain. Kalau memang
dia potensi, meskipun organisasi lain ya kita juga ada ruang kok. Nggak mesti karena ini ndak terlalu membentengi banget kok di wilayah itu. Jadi ini lebih fokus mempelajari menjadi politician ya, menjadi, betul nggak? Iya. Menjadi politician kan? Iya, politisi. Praktek politisi kan. Nah di situ kan antara beda tipis kan antara loyal, setia dengan pengkhianatan. Oh banyak di situ. Itu kan? Iya. Jadi ya tentunya semuanya sama lah. Kalau Jen berkali-kali bilang dalam organisasi itu pasti ada gitu. Tetapi di dalam satu critical moment itu, apakah itu lebih kuat mananya? Balance kah? Apakah lebih kuat loyalitas sebagai satu alma mater, atau apapun yang terjadi sebelumnya ya, dengan untuk membela satu alma mater di dalam politik? Ini pertanyaannya berat sekali. Enggak. Ya kalau dilihat dari cerita Jen itu kan semua terstruktur. Ini baik pengalaman saya aja ya. Kalau saya sih masih mengedepankan dengan nilai-nilai, Kak. Masih mengedepankan banget. Dan ya ini namanya banyak orang, meskipun kita dalam satu rumah tapi kan watak berbeda-beda. Gitu loh. Jadi ya ada semua. Bagi saya itu di organisasi manapun kita choice-nya tergantung dari diri kita. Kamu mau jadi malaikat, mau jadi iblis, mau jadi setan, mau jadi apa, bagi saya ada semua kan. Ini tergantung. Jadi bagi saya ini pengalaman ya. Saya kembalikan bahwa saya udah membangun citra diri saya sejak awal, sejak berorganisasi, bahwa bagaimana saya ketika ada sesuatu itu saya selalu on time. Kemudian bagaimana ketika segala sesuatunya itu saya dalam kategori rasional, tanpa mesti siapapun itu, tanpa pandang jabatannya apa. Kalau nggak sesuai dengan data, nggak rasional, bagi saya nggak tertarik. Nah, kecakapan ini kan setiap individu harus miliki, Kak. Sehingga kita menjadi lahir sebagai kader yang betul-betul idealnya bagaimana pendiri organisasi, bagaimana pembelajaran di LK1, LK2 itu terwujud. Apakah seperti seorang Jen yang alumninya HMI ini pasti mempunyai satu atau membangun satu organisasi untuk dirinya sendiri, untuk maksudnya seperti Jen kan punya Gemini kan, misalnya gitu. Kalau yang cerdas pasti membentuk, Kak. Kayak misalnya saya, namanya karena cerdas ya. Saya bukan terjebak juga saya. Jadi karena bagi saya kita ini aktivis. Kita lahir dari jalanan, kita terbiasa dengan dinamika diskusi. Ketika kita meninggalkan organisasi itu, pasti kita mesti ada panggung. Apalagi di Jakarta ya, kamu tidak ada rumah yang kamu bawa, siapa lu, gitu loh. Beda ketika masih struktur dan alumni. Nah, saya masih prosesi di Kohati, saya mencoba menggerendesain lembaga Gemini Indonesia. Karena bagi saya, apa yang saya bisa lakukan untuk organisasi saya, pengabdian saya, itu saya bisa lakukan juga, terjemahkan. Dengan mungkin saya akan membuat formulasi yang lebih wow dibanding ini. Misalnya ya, di Gemini Indonesia, saya menciptakan struktur yang kemudian memang karena sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Karena dia MPD, dia ketua bidang pendidikan. Karena dia ESOS, dia ketua bidang sosial. Dia ketua bidang politik. Sesuai dengan background pendidikannya. Minimal apa? Ketika dia keluar untuk mencari pekerjaan, CV dia ada bahwa ada yang linear dengan kegiatan sosial organisasi yang dia ikutin. Nah, kalau di HMI atau Cipayung nggak di situ, tapi di dalam politik. Di dalam politik dan turunan gerbong. Kenapa selama ini coba kita amati? KMPI terbagi 4 apa 5 dan yang lain terbagi-bagi. Karena terlalu besar, lalu dia tidak terjemahkan dengan posisi-posisi itu tadi. Dan ya bagi saya sih rasional aja. Saya orangnya suka
ekonomi, saya disimpannya di IT, ya kan nggak nyambung. Nah kalau skill kita, kecintaan kita itu kita lakukan, maka akan kita membuat sesuatu yang lebih besar untuk organisasi. Nah ini yang saya terapkan di Gemini Indonesia. Saya mencoba dari berbagai hasil diskusi, pengalaman, termasuk yang apa yang saya alami sendiri, itu saya mencoba membuat yang mestinya harus lebih wow karena udah berbagai rentetan itu. Apakah itu bisa diterjemahkan bahwa Gemini ini sebagai wadah? Ini khusus untuk Gemini ini menampung untuk HMI atau umum? Enggak. Jadi niatan saya dengan kita keluar dari Cipayung, kita ketemu dengan perempuan-perempuan Cipayung itu. Dari Kopri, dari Pemkri, dari IMM. Karena kita selama ini kalau perempuan jarang dilirik, mohon maaf. Karena? Yang dilirik karena bukannya cantik, nggak bercanda. Yang dilirik selalu karena laki-laki, karena memang mereka solid banget. Tapi kalau perempuan jarang. Nah sehingga inilah yang saya inisiasi, bahwa masa sih kita setelah berorganisasi baru begitu saja. Ayo, ini saya punya konsep, ini saya ada gagasan, kalian mau bergabung, kita sama-sama satukan kekuatan kita ini sehingga value ke publik bahwa meskipun kita beda rumah, tapi kita menyatu di luar. Apa yang membuat orang tidak tertarik dengan perempuan, organisasi perempuan, atau apa kira-kira? Kita sama-sama perempuan nih, jadi pengen tahu. Apa karena kelemahan dalam? Saya nggak tahu ya Kak ya, tapi maksud saya orang lebih menarik. Waktu kami di Cipayung itu kami melakukan pertemuan, lalu udah membuat agendanya, setelah ini ke sini, setelah ini kita ke organisasi ini, tapi nggak terpol api, sehingga hanya selesai di grup gitu. Nah kalau di Gemini Indonesia hari ini Kak, itu co-foundernya malah dari mantan ketua Pemkri, itu saudari seperjuangan saya pada saat saya di Kohati, dia di Pemkri, apa itu ya, perempuan Kristen. Dia ketua umumnya, itu malah saya ini sekarang. Dan juga ya ketua bidang saya dari Kopri, kemudian ada dari IMM. Jadi akhirnya di situ penyatuannya. Dan memang kan membentuk satu organisasi itu kan nggak gampang, karena ini kan kegiatan sosial ya. Ya sama juga dengan yang lain Kak. Mungkin di saat kita pelantikan ya 100 orang, nanti setelah pertengahan ya 50. Setelah itu 20, nanti saat LPJ ya hanya yang bertanggung jawab atas bidang itu. Ya ini udah biasa bagi saya. Kalau memang bukan jiwa kita di situ, pasti kita akan terseleksi dengan alam sendiri. Tapi kan ada anggotanya kan? Apanya? Ada anggotanya. Jadi organisasi ini selain pengurusnya, itu anggotanya ada dong? Maksudnya kan kalau tadi dibilang dari 100 ke 50 itu pengurus atau anggota? Ini maksudnya umumnya di organisasi Kak. Bahwa ketika pelantikan rame berbondong-bondong, tapi begitu kerja, begitu ini, itu maksudnya dalam umum sih dalam organisasi kebanyakan. Nah sekarang Gemini ini sebenarnya outputnya apa? Nanti apa yang akan dihasilkan misalnya? Ini kan terjun ke masyarakat kan? Iya. Jadi ini kehadiran Gemini ini kan kita melihat kemarin dari era globalisasi ya, era digitalisasi. Generasi milenial ini harus mengambil peranan, karena ya kita lihat dengan sejarah bangsa, anak muda yang selalu menjadi garda terdepan, ya kan, mulai dari Budi Utomo, 45, 98, sejarah itu ya anak muda yang terdepan, generasi milenial yang terdepan. Nah saya pikir generasi milenial ini adalah posisi strategis, karena di bawahnya lagi ada alfa, di atasnya lagi ada pemuda. Ini dia menjadi titik tengah. Nah dengan era hari ini anak muda ini menjadi agen. Jadi Gemini ini memang tunggu dulu, agen apa ini maksudnya? Agen perubahan dong. Agen perubahan, oke. Harus perjelas ya. Iya, jangan agen LPG nantinya. Gas LPG dong. Sekarang kan kasus LPG jadi agen, ini harus diperjelas.
belum nyampe nih, belum ngerti soalnya. Kakak belum mengerti. Astagfirullah. Iya, makanya gila ya. Game ini sekalian dia cari informasi sebenarnya nih. Podcast kan begitu. Iya kan, kalau nggak buat apa? Jadi Gemini ini jadi outputnya sebagai agen perubahan. ada 3 yang saya tekankan di Gemini. Dia konsennya itu adalah peningkatan kapasitas SDM generasi milenial. Oke. Dan jangan salah, yang tergabung di Gemini ini bukan hanya perempuan, tapi laki-laki yang kemudian konsep gendernya tentang perempuan clear. Oke. Nah, 3 konsep itu tadi ya termasuk peningkatan kapasitas tentang leadership, entrepreneurship, dan juga kolaborasi. Saya pikir ketika anak muda memiliki 3 ini, dia akan berpikir realistis terhadap bangsa. Ketika dia punya karakter kepemimpinan, punya kemandirian ekonomi, lalu dia bisa mampu membawa kolaborasi ini menjadi lingkaran, dia akan realistis. Oh, ini bangsa kita mesti ke sini, bangsa kita mesti ke sini gitu loh. Nah, gagasan inilah, landasan inilah yang saya mencoba rangkai menjadi sebuah yang kita menjadi titik fokus strateginya. Nah, selama ini ya memang kalau lihat kompronya itu udah banyak banget kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, termasuk ya kegiatan-kegiatan sosial. Kita hampir dalam setiap momentum-momentum itu kita turun ke lapangan.